Shalom, guru-guru sekolah minggu. Puji Tuhan, pada hari ini adalah hari yang ke-22 kita berdoa puasa. Pada hari ini, judul renungan adalah The Power of Speak. Saya ambil dari Matius 17 ayat 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Yang percaya katakan amin. The power of speak, di mana kita mempunyai kuasa dalam kata-kata kita. Ada 4 proses. Yang pertama adalah hati kita dipenuhi dengan firman. Seperti Daud. Daud menghargai firman itu lebih dari emas. Dan menjadikan firman itu kegemaran, kesukaan. Sehingga Daud merenungkan siang dan malam. Kemudian Daud menyimpan di dalam hati. Demikian juga kalau kita mau mempunyai kuasa di dalam kata-kata kita, yang pertama adalah pastikan hati kita penuh dengan firman Tuhan. Yang kedua, firman yang ada dalam hati kita akan menimbulkan iman. Sebab firman yang ada itu tidak tinggal diam, tapi akan bergerak. Firman itu roh dan hidup. Dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Logos menjadi rema. Firman menimbulkan iman. Di dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kemudian yang ketiga, ketika kita sudah percaya beriman, maka kita berkata-kata. Apa yang ada dalam hati kita itu akan meluap keluar lewat mulut kita. Kalau hati kita penuh dengan firman dan percaya dan penuh dengan iman, maka mulut kita juga akan memperkatakan firman Tuhan. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 13 dikatakan, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, sebab itu kami juga berkata-kata. Dan yang terakhir, kata-kata itu akan menjadi kenyataan. Sebab ada kuasa dalam perkataan kita. Baik itu yang sesuai dengan firman Tuhan atau kata-kata yang jelek, kata-kata yang negatif. Semua itu akan jadi. Oleh karena itu kita harus hati-hati dengan perkataan kita. Kita akan mengatakan perkataan yang sesuai dengan firman Tuhan. Kita akan deklarasikan kata-kata iman kita. Dan kita akan melihat kenyataan yang luar biasa. Kita baca dalam Matius 21 ayat 21 dan 22. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara ini, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan kepercayaan, kamu akan menerimanya. Yang percaya katakan amin. Oh, luar biasa. Jadi ada 4 proses bagaimana kata-kata kita menjadi kata-kata yang berkuasa. Yang pertama, pastikan hati kita penuh dengan firman Tuhan. Firman Tuhan tidak tinggal diam, tapi firman Tuhan akan menumbuhkan iman. Muncul iman dalam hati kita. Tidak berhenti sampai situ. Maka hati kita akan meluap kata-kata iman. Kata-kata firman Tuhan. Dan itu akan keluar lewat mulut kita. Kata-kata iman. Dan jadi. Terjadi kesembuhan. Terjadi mujizat. Terjadi tanda-tanda heran. Terjadi pertobatan. Oh, luar biasa. Oleh karena itu kita manfaatkan fasilitas yang Tuhan sudah berikan. Pastikan setiap kita belajar firman Tuhan dan sungguh-sungguh, maka muncul iman yang kuat dan kata-kata kita penuh dengan kata-kata iman. Maka ketika kita berkata-kata, ada otoritas Tuhan yang bekerja dan kita akan melihat mujizat-mujizat yang luar biasa. Mari kekasih Tuhan, saya ajak kita berdoa bersama-sama dan kita akan praktekkan kata-kata iman. Kita deklarasikan kata-kata firman Tuhan. Bapa kami dalam surga, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau pada hari ini kami boleh belajar tentang the power of speak.
di mana kata-kata kami mengandung kuasa yang besar. Kami berdoa ya Tuhan untuk murid-murid sekolah minggu. Mereka menjadi orang-orang yang indah. Mereka semua boleh bertobat. Mereka boleh sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan lewat kata-kata kami. Kami percaya mereka menjadi orang-orang yang excellent ya Tuhan. Dan mereka menjadi hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Mari ya Tuhan, kami juga berdoa untuk sekolah minggu kami secara reguler diadakan. Kami berdoa setiap kebaktian diadakan di sekolah minggu. Itu menjadi kebaktian, kebangunan rohani yang besar. Dan kami berdoa setiap sekolah minggu di cabang dimanapun berada, itu Tuhan mereka boleh bertumbuh dan makin indah, jiwa-jiwa boleh berdatangan. Istimewa juga ketika kami mengadakan Paskah 2025, kami berdoa. Segala setan kuasa kegelapan kami sudah hancurkan. Segala gangguan-gangguan kami sudah patahkan. Kami berdoa hadirat-Mu Tuhan begitu kuat dan anak-anak semua boleh dijamah oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa terjadi kegerakan rohani yang besar. Kami berdoa dan berkata-kata dengan iman, sesuatu sedang terjadi. Kami percaya kemenangan sudah kami genggam. Iblis, setan kuasa kegelapan sudah dihancurkan. Terima kasih Tuhan, kami sudah menang sebelum berperang. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Keep on fire. Tuhan memberkati.